Baik, Ibu Lisa. Ibu Lisa salah satu peserta diseminasi PKG PJOK ya dari Kabupaten Batubara. Panggilannya di sini kakak-kakak ya? Iya, Oke, Ibu Lisa sudah berapa lama menjadi guru di PJOK? Ya, mata pelajaran PJOK? Iya. Masuk 3 tahun penuh. Sebenarnya saya mengajar udah 4 tahun, tapi kebetulan 1 tahun pertama itu kan saya masih belum tamat skripsi, skripsinya belum selesai. Jadi sambil menunggu surat 1 tahun itu saya jadi operator SD. Kebetulan di SD itu memang udah ada PNS. Setelah tahun kedua awal Januari baru saya masuk di SMP Negeri Desa Sukaisi. Jadi sekarang Ibu udah P3K atau Sudah karena pertama mengikuti percobaan P3K habis itu dapat ranking 11 karena kebetulan diambil itu kan ranking 7 jadi nggak lulus. Tapi pada saat ini saya juga melamar di Kemenak tapi Kanwil Aceh untuk guru PJOK. artinya sekarang di sekolah masih Sekarang honor ya? masih honor. Ya. Oke. Ibu mengetahui bahwa ada program PKG PJOK dari mana? Sebenarnya kalau mengetahui itu memang kalau di apa namanya itu bukan gitu PMU ya kan itu kan kalau guru PJOK itu kan memang kadang dia masuk noti gitu kan untuk ada ide pembelajaran baru, ada PKG undangan, cuma spesifiknya nggak ada diberitahukan oleh dinas Kalisa lah, kita nggak tahu lah kata-katanya. Tapi setelah beberapa kegiatan itu pertemuan 2 kali bisa dimasukkan grup, ternyata dinas pendidikan merekom untuk bisa mengikuti PKG. Masuk grup pada saat itu baru tahu lah di situ ada kegiatan PKG. Barulah ada kegiatan diseminasi ini ya. Kegiatan diseminasi. Nah, waktu mengetahui pertama kali bahwa ada kegiatan diseminasi, apa yang Ibu, yang Kak Lisa rasakan? Waktu pertama kali ditugaskan nih, Kak Lisa udah bisa masuk nih ke dalam kegiatan PKG PJOK ini. Untuk pertemuan kedua saya nggak masuk dari Zoom kan, karena tetap bayar. Karena saya bingung nih. Saya pikir ini pengetahuan juga ya Bu, maaf. Ini khusus untuk guru yang udah P3K. Kan saya pikir kan saya belum P3K, kenapa saya masukkan, cari informasi lagi, kebetulan ditelepon sama fasilitator, kebetulan pasiennya peduli. Pada sore hari saya ditelepon Kak Lisa, kok nggak pernah udah masuk nih grup 2 minggu kayaknya, kok nggak pernah aktif nih, karena kan 1 minggu sekali kan tatap maya jadwalnya, kadang ada 2 kali 1 minggu. Oh maaf ya Kak, boleh nggak saya cancel, maksudnya nggak usah mengikuti kegiatan PKG diseminasi ini. Oh nggak bisa Kak, karena nama kakak sudah dari dinas, ternyata database saya dari dinas. Oh iya Kak, pertama nolak nih Bu, maklum lah kan, namanya kita masih honor, kerjaan di luar banyak, apalagi ini saya senam Pemkap kan, kegiatan Pemkap bisa ngambil untuk senam kalau ada memang Pemkap ngambil buat kegiatan, jadi bisa merasa kayak kurang bisa berbagi waktu nih sama PKG. Tapi setelah berlangsung pertama kali masuk ke Zoom, ternyata pasiennya asik. Terus pasiennya menggali motivasi saya kan, dan kami semua, pertama kami ibu memang semuanya kayak kurang aktif gitu, karena merasa kayak mengganggu kegiatan sehari-hari, udah mengajar, tambah lagi ada kegiatan diseminasi, tambah lagi ada tugas tiap hari gitu dikerjakan gitu Bu. Pertama awalnya nggak respon bahkan sama sekali, tapi hasilnya terus berusaha untuk kayak kami tuh ikut kalian, ini penting, ilmunya penting. Jadi ya lama-kelamaan namanya kita guru kan, nggak perlu dikasih tahu lagi sih ini kegiatan untuk apa. Terus sadar sendiri, malu juga kan awak sebagai guru kok bandel kali suruh ngikuti kegiatan kok susah kali, apalagi ini dari dinas, dari BBGP kan.
ternyata setelah diikuti ada informasi-informasi yang menguntungkan. Bisa kalau kita udah mengikuti kegiatan PKG ini, ibaratnya bisa terlatih untuk nanti ke depannya ke guru penggerak gitu kan. Jadi kita nggak pusing lagi nih nggak tugas menumpuk, karena kan di guru penggerak itu setahu Lisa ya, seinfo Lisa dari guru-guru yang udah lolos guru penggerak itu, tugasnya itu memang apalah banyak lah, ada yang mau dijawab, ada yang mau diapakan gitu. Jadi ini bisa juga sih dibilang untuk kayak melatih untuk nanti kalau ada kegiatan apa namanya CGP itu, jadi nggak down lagi untuk mendengarkan tugas itu. Cuman ini pun juga menambah wawasan, menambah seperti kayak awalnya kita tuh mengajar dengan, kalau kami kan udah lama Bu SMP Bu kurikulum mereka belajar, cuma kan baru 6 bulan nih demonstrasi kan, 6 bulan kurikulum. Ya kami merasa kayak masih kebingungan. Nah dengan adanya PKG ini, di sini sedikit banyak yang menambah ilmu wawasan mengajar, menambah ilmu wawasan peran kita terhadap guru ke anak, bisa kita nambah strategi, model ajar, gaya mengajar, metode apa gitu. Artinya yang dulu belum didapati di kampus ya. Kalau di kampus, kalau kursus Lisa Bu, spesifiknya kan kami impor. Kami itu belajar pembuatan RPP itu cuma 4 SKS, artinya kan dua mata kuliah gitu. Dan itu pun cuma sepintas aja. Kami lebih ke kayak medisnya. Kalau ilmu kesehatan kami pelajari mulai dari ngecek darah, ngecek nadi, cedera atlet gitu, porsi makan atlet itu kan. Jadi kayak memang sebenarnya kalau untuk PKG ini banyak lah manfaatnya, karena dari orang-orang kakak ini kan memang SPD kan Bu, PJKR, PKO berapa itu memang kalau pembuatan RPP masa kuliah itu Bu, kalau dibandingkan kayak kami lah, kayak Lisa lah ikut emang sedikit kali Bu, itu pun kami pelatih pergi ke sekolah itu cuma 1 bulan untuk menerapkan RPP yang telah kami buat tadi. Ternyata sih memang kalau memang sudah diterapkan dan tidak seefektif sebagaimana mestinya. Karena cuma singkat waktunya kan. Cuma 1 bulan. Itu pun guru pengganti. Kalau gurunya nggak ada baru kita masuk. Kalau gurunya ada kan kita duduk di piket. Menunggu kapan arahan masuk kelas ya. Berarti dari ekspektasi awal waktu Kak Lisa dipanggil kemari, ternyata di atas lagi dari ekspektasi ya. Di luar ekspektasi. Tadinya mikirnya cuma ya mungkin ini presentasi dari pasal aja. Kami nggak ada membuat kegiatan yang kayak mapping, membuat strategi dengan bentuk segala macam rupa, belum lagi mengerjakan tugas gitu. Memang luar ekspektasinya. Lebih lagi kegiatannya lebih bervariasi. Nah, ini baru pertemuan kedua Bu, kami udah mengerjakan mapping ini. Nanti mapping ini manfaatnya sejauh belajar ini untuk pembelajaran apa namanya praktis belajar, dan anak-anak itu gampang tuh menyerap ilmu yang kita tempelkan apa informasi tempelkan itu, karena kan poin-poinnya aja. Jadi anak-anak nggak pola lagi, misalnya kita ngasih tahu kita sekarang masuk ke materi pengertian pentingnya pembelajaran PJOK pada kebugaran jasmani. Udah tinggal kita tempel kebugaran jasmani itu apa, dengan tampilan yang menarik kan. Di sini juga mengajarkan kita PKG ini ada diseminasi ini semalam ada membahas tentang membuat model ajar yang menarik. Ini bisa nih salah satu mapping ini bisa nanti kita terapkan untuk pembelajaran yang menarik. Dapatlah ya sebuah ilmu tambahan ya dari yang sudah terjadi di kegiatan PKG ini. Nah, dari kekhawatiran di awal, kan awalnya tadi kan Kak Lisa khawatir kan, saya kan cuma honorernya kan, bukan pegawai bukan ASN, bukan P3K juga gitu. Nah, terjawab gak kekhawatiran itu? Ternyata ini bisa kok untuk Kak Lisa juga gitu. Iya, ternyata ini bisa ya. Memang bisa dibilang memang sih kalau untuk masalah penampilan di depan bisa memang udah terlatih, tapi untuk kita berbicara ke depan itu selalu presentasi itu kan untuk kita nih yang udah jadi guru dulu beda zaman kuliah. Kalau zaman kuliah itu tak selesai karena yang audiens kita pun teman-teman kita, sebaya kita, sejak ini kan kayak udah senior. Rata ya? Iya, udah angkatan keberapa, ada yang udah PPG gitu. Jadi kayak melatih percaya diri juga. Dan sekarang nggak ada kekhawatiran lagi ya? Kekhawatiran ada sih, cuma takut nantinya apa?
kita mengikuti kegiatan ini memang diikuti. Takutnya nanti pemikiran kita dengan pemikiran kakak Indonesia ini nggak seimbang apabila pada saat memberikan masukan. Jadi kalau memberi masukan itu ya tunggu kakaknya dulu. Kita oh iya kak, jadi kayak menambahi aja lah. Biasanya kan kalau kita presentasi itu kan kayak kita aku harus bisa nih, aku lah yang paling utama nih harus menjawab. Jadi sekarang kayak lebih apa namanya lebih santai lagi lah. Oh tunggu kakak ini itu aja sih. Belajar dari para senior lah ya. Lagi mas menyegani. Tapi senior juga bisa belajar dari Kak Lisa yang semangatnya masih bagus nih. Iya. Karena biasanya kalau udah senior tuh semangatnya udah mulai agak kendor sedikit, ya kan gitu ya. Nah, selama PJOK, selama diseminasi ini Kak Lisa, apalagi perasaan Kak Lisa rasakan selain tadi semangat mendapatkan ilmu baru, ada hal lain yang Kak Lisa rasakan? Kalau untuk dari segi teknis Bu, kalau untuk dari segi teknis kayaknya nggak ada lah. Tapi kalau untuk dari segi pemaparan materi, kami tuh kadang namanya juga ya kan Bu. Untuk awal-awal memang bingung sih. Karena kami banyak sebenarnya kalau untuk kami memahami ilmu yang udah lebih tinggi lagi tuh udah sulit untuk cepat. Ini ada ilmu masih gini loh Bu, hasilnya kan itu udah lebih apa dari kami. Berdua. Ada lebih duluan. Jadi kan selalu tuh sering, apa kak? Kayak mana sih kak? Coba ulang gitu. Lebih ke merekorkan hasil. Selalu kami berulang-ulang bertanya. Gitu aja sih. Kalau teknis nggak ada. Overall bagus. Bisa diikuti ya. Yang paling berkesan di bagian mananya? Bagian kegiatan kelompok. Kalau ada kegiatan kelompok itu kan diskusi mau membuat suatu bentuk benda atau cuma modal inspirasi atau ide, itu memang ribet. Memang cukup, apalagi kita bergabung dengan yang udah senior. Ada ketak-ketak. Oke ya, tapi seru kan? Seru. Kayak lebih ke belajar masa zaman kuliah, yang lebih kompleks. Menurut Kak Lisa, kenapa sih sekarang pemerintah melirik guru olahraga? Karena dulu guru olahraga itu kurang diperhatikan. Kenapa sekarang diperhatikan? Karena SDM olahraga itu sudah sulit. Oh gitu. Jadi apalagi untuk YouTuber ya Bu, ini pengalaman. Bisa kan sekarang mengajar di SMP. Tapi sekarang ini ada nih satu sekolah SMP yang memang negeri di 50 pesisir itu kan ada dua SMP 1 dan 2. Sekarang SMP 2 ini lagi gencar mencari guru olahraga. Jadi bolak-balik dari SMP 150 juga cari guru, karena memang guru olahraga ini SDM-nya banyak kurang minat. Karena satu dalam masa perkuliahan itu kalau olahraga ini memang cukup sulit. Kami ini double teori praktek, belajar dulu baru dipraktekkan. Beda kalau ilmu matematika. Ilmu matematika itu penjelasan langsung mengerjakan penjelasan itu. Jadi untuk bisa dibilang kenapa harus diperhatikan, kenapa PKG ini dilakukan oleh pemerintah atau dibuat, ya karena tujuannya memang untuk satu mensejahterakan, dalam arti mensejahterakan ilmu untuk kami juga menambah wawasan. Yang kedua, kami memang kurang diperhatikan dalam segi mengajar tuh. Kami kayak bisa dibilang gini, lebih mandirinya dari kayak perhatian dari pemerintahan gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini ya memang cukup bagus lah untuk wawasan, untuk menambah nilai kinerja kami nanti ke depannya. Ya. Oke. Nah, selama Kak Lisa ngikutin kegiatan PJOK ini, selain tadi tantangannya karena ini para senior nih semua, ada lagi nggak tantangan yang lain? Tantangannya ke depannya adalah bagaimana cara menerapkan ilmu yang didapat dari diseminasi ini untuk ke anak didik. Karena kenapa? Kita kan udah terbiasa nih, tahunnya artinya udah terbiasa nih kan menjalankan pembelajaran dengan kurikulum K13. Itu sangat berbeda loh. Menurut Lisa, kurikulum Merdeka Belajar ini lebih ke kayak pembelajaran di perkuliahan. Oh ya, Kenapa? Karena 25% guru memberikan ilmu atau pembelajaran kepada si murid,
75%-nya lagi murid kreatif. Itulah artinya merdeka belajar. Anak merdeka, guru mengikuti pembelajaran dengan baris santai. Tapi anak ini yang lebih aktif. Kreatif anak, motivasi anak, minat bakat anak, karakteristik anak juga harus mereka tuangkan ke kita. Jadi kita tinggal menilai, kita tinggal memantau. Gitu sih. Apa tantangan yang paling besar untuk penerapan ini nanti? Minat bakat anak. Ya, bakat ya. Kalau sarana prasarannya? Sarana sana itu udah jelas. terlengkapi di sana ya? Enggak, Bu. Itu Oh, enggak maksudnya ya? itu poin paling utama. Oh, gitu juga. Karena setiap sekolah ini, Bu, apalagi ini nggak ada ini transparan aja kan, ini juga udah tahu untuk batubara ini. Untuk SMP lah khususnya sarana prasarana itu sangat nggak diperhatikan. Ini sekalian sudah Terus mata pelajaran olahraga ya? Iya, Bu. Karena kenapa? Alat-alatnya juga mahal, ya kan. Fashion olahraga itu juga pakai bola. Bola nggak cukup satu. Mungkin pertimbangan dari sekolah untuk pembelian itu nggak tahu lah kayak mana kan, kepala sekolah ini kurang. Biasanya kalau di sekolah itu guru olahraga itu jadi partner oleh kepala sekolah. Tapi kalau khusus di sekolah, beberapa sekolah misalnya itu kayak guru kepala sekolah itu kurang perhatian, karena mungkin entah karena sejawatnya beda, entah karena perempuan sama laki-laki, nggak tahu ya, Bu ya. Tapi berjalannya pembelajaran selama 2 tahun 3 tahun ini memang kayak alat kurang, lapangan juga kurang baik. Kami kan guru olahraga ini butuh eksplor apapun, terjadilah modifikasi pembelajaran, ya kan. Modifikasi pembelajaran itu dengan alat bagaimana menggunakan alat seadanya. Nanti kita mengeluh ke kepala sekolah, alasan kepala sekolah dana bos lah, inilah itu. Jadi terakhirnya kami tuh jadi double Bu ininya, capeknya. Ya memang mengajar capek, tapi dengan prasarana yang tidak mencukupi jadi nambah-nambah, jadi kayak malas lah buat mata pelajaran. Misal bulu tangkis nggak ada pun raketnya, nggak ada pun bolanya. Nah, di kegiatan PJOK ini dikasih nggak semacam jalan keluar, semacam solusi? Kalau misalnya bola kita nggak punya, kegiatan untuk mata olahraga apa yang bisa menggantikan kegiatan yang memang sarana prasarananya tidak dimiliki gitu. Itu ada nggak diceritakan di dalam kegiatan PJOK ini? Ada. Contohnya seperti ini, misal kalau pembelajaran A gitu, kita buat aja lah dulu bulu tangkis ataupun voli. Nggak ada nih media alat pembelajarannya. Di PKG ini mengajarkan untuk kita memodifikasi. Artinya modifikasi itu tanpa alat memangnya bisa main voli, bisa. Nah, dengan itu, Bu, main mapping inilah kita lebarkan, kita luaskan dengan di sini diajarkan juga media pembelajaran dengan memberikan media pembelajaran dengan proyektor. Nah, jadi kita langsung tuh menampilkan pada anak. Misalnya ada nih masih anak misalnya nggak kenal apa itu, raket bulu tangkis swim seperti apa. Kan di buku itu kan spesifiknya cuma standar lah kan, Bu. Jadi kita kayak menyuruh anak-anak itu untuk lihat dulu. Tapi satu lagi ada, Bu, satu kayak selalu membuat proyek kan, profil Pancasila itu kan. Setiap guru di sekolah Lisa itu kebetulan sekolah Lisa itu sekolah penggerak. Tapi pembelajaran yang bisa terapkan seperti ini, Bu. Kami setiap guru dikasih satu les untuk menagih kerjaan tugas mereka yang berbentuk proyek apalah gitu. Kemarin proyek bola, buat bola itu dari bahan bekas. Oh ya, udah gitu bulu tangkis itu buat dari kayu bekas dicampur dengan kardus gitu sih, Bu. Jadi walaupun tidak ada tidak ada media ajarnya, minimal mereka pandai forehand, backhand, gerakan tangan gitu, Bu. Itu juga bisa tetap dilakukan ya. Bisa. Di sini tuh diajarkan Diajarkan di sini. Berarti adalah solusi walaupun minim alat tapi ada solusi pengganti ya. Modifikasi ada. Ya. Nah, kira-kira strategi yang diajarkan itu bisa diterapkan nggak di sekolahnya Bu Lisa? Yang diajarkan di sini? Strategi itu kan banyak, Bu, ya kan. Ada metode pembelajaran, ada gaya, ada pendekatan kita bisa. Tapi kalau untuk 100% mungkin enggak, Bu. Karena kan juga kami kan baru pelatihan. Nanti menerapkannya paling dicicil Perlahan ya. Karena memang berubah secepat mungkin nggak mungkin ya. Karena juga berapa belas tahun pakai kurikulum belajar kan? Kurikulum K13. Nah, untuk sosialisasi kegiatan ini sebenarnya
Kak Lisa dapatnya dari mana? Info tentang bahwa ada kegiatan diseminasi. Di telepon langsung. Di telepon langsung. Oke. Karena itulah yang Berarti kita- mungkin memang dari dinas sudah terdata ya. tapi nggak diberi informasi ke kami kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nggak memberitahu. Itulah makanya telepon pasir, buka PMM, lihat LMS. Ya, ternyata soalnya itu udah muncul semua. Oke. Dan tapi itu bisa dikejar kan? Bisa. Walaupun 2 hari nggak ikut. Iya, mengerjakan itu kan terakhirnya tanggal 8 kemarin. Buat videonya itu tanggal 5 lah. Karena kan ada kegiatan maulid juga di sekolah pas jam pelajaran gitu. Pas hari masuk mengajar di sekolah. Bisa lah, tapi ya. Kalau untuk Lisa nih nggak terlalu sulit sih, karena kan mungkin jiwa muda juga masih sebaik. Tapi artinya kalau untuk sosialisasi kegiatan ini nggak ada dilakukan dari dinas ya, yang mengundang Kak Lisa. Nggak ada. Nggak ada ya. Entah karena Lisa nih kurang informasi, entah kenapa informasi nggak ada. Pokoknya Kak Lisa dapatnya dari Pasir langsung ya. Tengok grup, Kak Lisa baca grup, kata Pasir. Iya. Saya sampai kenapa aku masuk? Kenapa masuk gitu? Ya. Tapi alhamdulillah juga sudah nambah. Ya, udah takdir, udah jalannya. Iya, udah diatur ya kan. Nggak bisa ditolak lah. Walaupun nggak dapat sosialisasi, namanya memang udah takdir di jalan ya kan, di telepon kan gitu ya. Memang rezeki yang kita dapatkan ilmu, kayak mana pun tetap dapatnya tahu. Iya. Nah, di kegiatan kita ini kan ada juga kan peserta kita yang mengundurkan diri. Ada kebetulan Nah, tuh. menurut Kak Lisa kenapa sih mereka mengundurkan diri? Ada sih permasalahannya. Kalau untuk Bu Farida itu, menurut Lisa dia mengundurkan diri karena faktor umur, habis itu masa kerja dia udah mau. Tapi sebenarnya ini pemikirannya saya, nggak ada masalah juga sih kalau itu terjadi ke Lisa. Ya kan, kenapa ilmu kan gak ada habisnya, gak ada masa tua, gak ada masa pensiun. Ilmu ini kan tetap mengalir. Sayang sih kalau tapi balik lagi, mungkin pengajaran yang selama berpuluh tahun ini udah terlewati dia, jadi dia menganggap sepele. Udahlah, nggak usah lah, saya mengundurkan diri. Satu, yang kedua ada teman saya namanya Sofiatul Masruro, kebetulan dia nanya nih ke saya, tapi dia nggak pernah masuk Zoom, nggak pernah mengerjakan tugas. Ternyata kendala dia itu dia itu dulu guru, dia itu S1-nya ilmu KI, kan di UIN. Dia mengajar di SD 13 Pupuk, Rumus Laut. 13 Pupuk, Kecamatan Pesisir. Rupanya dia disuruh menggantikan pelajaran olahraga. Jadi data dia ternyata di Dapodik itu dibuat olahraga. Kan biasa-biasanya nggak linear kan, Bu. Tapi di Dapodik dia nggak tahu lah, pokoknya permasalahannya dia terdata lah oleh dulu nama dia, sehingga lah dia bisa masuk PKG ini. Kesalahan teknis, bukan kesalahan dari dia mengundurkan diri. Dan kalau Bu Farida tadi dia karena yang ibu apa tadi itu bukan basicnya ya, bukan basic olahraga. Jadi dia bilang kayak gini, jadi untuk apa saya mengikuti PKG yang khusus PJOK, sedangkan saya ilmu PAI, nggak bisa saya terapkan nanti. Dan sekarang kebetulan juga dia udah menjadi guru PAI. Nah, ada lagi nggak sebenarnya kawan-kawan yang memang guru PJOK lainnya yang tidak ikut di dalam kegiatan ini, tapi mereka sebenarnya mendengar ada kegiatan ini, kawan-kawan Kak Lisa lah misalnya, ada nggak yang gitu? Dan mereka tertarik sebenarnya? Ada, namanya Mas Tika, kebetulan teman sejawat waktu kuliah. Dia itu lulusan UNIMED 2021 juga. Jadi kami ikor. Jadi di sana kan biasa dia yang memberi informasi. Oh Mas Tika, dirimu ada nggak ikut kegiatan PKG dari dinas? Padahal kan ibaratnya Dapodikmu udah kau duluan dia lulus Bu dari Lisa, kelang berapa bulan gitu. Dia udah ngajar pada saat itu, dan sampai sekarang dia ngajar. Nggak ada. Kenapa dirimu bisa diundang? Ya awal kan bingung ya, Bu. Aku pun nggak tahu kenapa diundang. Entah apalah, nanti minta bisa ngikutin entah enggak gitu. Ada dan dengar, cuma mereka kayak berpotensi gitu untuk mengikuti. Nah, ada nggak Kak Aisyah tahu guru olahraga juga diundang tapi nggak mau ikut? Nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya nih kalau memang diundang. Tapi kalau misalnya untuk rasa malas untuk ini ada. Nggak ikut. Kalau yang udah ikut memang kadang-kadang ada rasa malas juga, tapi kan terbantu dengan kawan-kawan yang ada ya. Nggak ada. Ya,
Kemudian kalau untuk konfirmasi kesediaan untuk mengikuti kegiatan itu nggak ada apa yang ada masalah ya. Nggak ada. Konfirmasinya langsung di SIM PKB ya? Atau kayak mana kemarin? Dari inilah Bu, PMM. Yang memang langsung. Karena udah langsung terbuka gitu ya. Jadi ngerjain aja, nggak ada lagi masalah surat menyurat. Selama kegiatan ini Kak Lisa gimana peran dari Dinas Pendidikan sendiri? Oh kebetulan kemarin itu kan dinas pendidikan kadisnya kan kebetulan orang PJOK Bu. Oh di sini. Nah jadi dia kayak membuat kami tuh lebih semangat karena dia bilang pendidikan sembari kegiatan ini dilakukan oleh BPGP saya juga mendukung katanya gitu. Karena apa? Karena ini bagus untuk memberikan perhatian kepada BPJOK. Diikutilah kegiatan ini sebaik mungkin gitu. Banyak manfaatnya untuk ini mengajar Gitu ya. Artinya kegiatan ini sudah didukung sama sudah Dinas Pendidikan. karena ya. Bapak itu pembukaan kemarin. Ada mungkin hal-hal yang kira-kira perlu diperbaiki lagi dari perannya dinas selama kegiatan ini. Kalau untuk perbaikan kayak misalnya teknis kan apa Pelaksanaan di sini. nggak ada aman-aman aja. Cuma karena mungkin kami ini jauh-jauh rumahnya, kendalanya nggak bisa on time. Kita jauh kali rumahnya kami Bu. Dan titiknya di sini pun nggak ada masalah juga karena mungkin ini sekolah yang memadai info, memadai sarana prasarana untuk kegiatan ini, mendukung kegiatan ini lancar, nggak ada kendala apa-apa. Dan ini kayaknya berada di tengah ya Dari semua gambar sejam ini yang di tengahnya ya. Di selama kegiatan apakah selalu ada didampingi orang dinas? Selalu ada ya. Kecap di ibu yang tadi itu mengasah ya. Ibu Kecap itu juga datang? Datang. Cuma ngamati ada guru SMK 1. Oh makanya dia datang. Dan Pasir kan guru SMK. Kemudian kira-kira menurut Kak Lisa perekrutannya apakah sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing, artinya memang tidak ada pilih-pilih, semua orang dikasih kesempatan yang sama peserta ini. Iya Bu, tapi menurut Lisa kurang banyak karena banyak lagi guru PNS yang memang harus mengikuti ini. Dan mereka minatnya siapa yang nggak minat kan, apalagi bisa dibilang ini ilmu untuk mengajar. Kalau memang kita mengabdikan diri untuk mengajar, itulah tadi balik ke awal, ilmu kan nggak putus, ilmu kan nggak habis. Banyak sih yang mau cuma karena kan masih awal nih, masih gelombang pertama juga. Jadi kalau dibikin gelombang kedua mungkin banyak kawan-kawan itu masih mau juga. Apalagi nanti Lisa ibaratnya ada kasih informasi, ternyata ini gini loh, ini bagus loh, silakan nih ya. Oke, nah dari Kak Lisa kira-kira apa nih masukan Kak Lisa untuk pelaksanaan kegiatan ini supaya kualitas pelaksanaannya lebih bagus nih dari yang Kak Lisa rasakan selama kegiatan ini berlangsung sampai hari ini. Apa yang mau Kak Lisa rekomendasi? Saran, rekomendasi. Yang pertama pasti pesertanya harus lebih banyak karena kalau dengan peserta sedikit Bu, kita juga kurang ini tukar wawasan. Apalagi banyak loh memang yang guru-guru PJOK itu yang pantas, yang berwawasan tinggi gitu. Yang kedua saran sih lebih kayak materi yang disampaikan itu bagus sih Bu, tapi bahasanya jangan terlalu ilmiah kali. Oh gitu. Nah, kami nggak apa kali Bu, nggak terlalu berkonflik, apalagi lagi misalkan emang cepat nangkap, tapi harus gimana sih Kak maksudnya Kak, banyak istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru banyak kayak inilah main mapping kan memang dapat, tapi kalau di PJOK mana ada, bukan basically PJOK ini ya di lapangan gitu. Itu sih Bu. Untuk kritiknya konsumsi oke, perhatian oke, cuma lokasi ini tadi lah. Kedepannya semoga kegiatan ini lebih baik dari kami. Ilmu yang dipaparkan juga harus lebih banyak kan. Udah gitu sarana prasarananya juga memang harus lebih oke lagi dari kami. Pokoknya apa-apa kegiatan nanti yang
ke depan dibuat oleh BPGP bersama Dinas Pendidikan untuk guru PJOK itu harus sampai selama-lamanya lah kalau bisa. Iya Bu. Karena kan Untuk sarana prasarananya apa yang kurang rupanya? sarana prasarannya ya kayak ruangan kurang kondusif sih menurut kita. Karena kayak untuk belajar itu Bu, ribut banget. Karena aktivitas Aktivitas ini kalau bisa tuh kayak nggak juga harus di tempat hotel di gedung nggak juga gitu maksudnya, tapi kayak hingar-bingar ini asal nanti gantian les Iya lah, Bel. keempat ya, jadi itu mengganggu begitu sempit ya Bu, sempit banyak juga untuk nempel-nempelkan dinding, nempel-nempelkan meeting ini kayaknya kurang bagus karena memang ruangannya ini kecil, jadi kan kayak nyudut lah buat video, nyudut sini. Kalau untuk apanya kayak tempat ibadahnya, kemudian Sini toiletnya tempat ibadah toiletnya bersih, bagus, nggak bersih. bersih deh, rupanya ada toilet musolanya nggak dibuka karena kami sholatnya di musola Polres di sampingnya ada. Pas di samping Pas di samping dekat apa ini, dekat parkir. Kalau untuk guru-gurunya kayaknya gurunya sebel di sini sepertinya karena nggak ada sapa sehelo gitu, nggak ada, kami nggak ada ya udah, padahal kami kan guru olahraga itu kan terkenal ramah, kami senyum energi juga. guru olahraga. Kami senyum juga, mereka nggak membalas, entahlah nggak suka ininya dipakai atau mengganggu pelajaran mereka, nggak tahu sih. Tapi kalau bisa ketemu, kalau kegiatan dilaksanakan nggak usah di sekolah deh, banyak yang mengganggu, polusi suara, di lingkungannya juga orang-orang yang kurang ramah tamah, itu mengganggu mood loh Bu untuk belajar. Pertama misal awak dibereng pas masuk pasti gini kan, ini moodnya udah hilang padahal udah semangat, apalagi terkhusus perempuan ya kan Bu. Itu juga bisa membuat mentalnya itu enggak semangat lagi untuk kegiatan ini. Karena kalau kegiatan itu tenang, aman, nyaman, jadi ilmu itu cepat masuk. Jadi sih overall bagus. Oh, bagus ya. Oke, kira-kira yang kemarin dipelajari apa sih yang paling payah modulnya? Modul yang paling payah itu apa Bu ya? Ada modul yang kira-kira yang isinya tuh agak susah juga, agak berat nih, Bu. Ada modul 1.6 A B C D E F G. Itu bikin apa tuh di modul? Di situ 1.5 juga ada. Kayak ini Bu, strategi pembelajaran yang memang kalau misalnya kita tuh udah, itulah yang saya bilang dari awal tadi Bu, yang kita tidak tahu menjadi tahu tapi harus kita praktekkan. Nah itu yang bikin sulit, strategi mengajar, karena selama hari ini terkhusus Lisa mengajar itu ya kan dapat dari pengalaman aja ya kan kalau guru-guru lain mungkin nggak tahu ya Bu ya, tapi kalau Lisa memang kalau mengajar itu cuma dari pengalaman kita, basicnya memang ditempah dari kuliah dulu pandai presentasi, bisa praktek, udah itu aja dikembangkan Bu. Jujur gak ada yang lain. Tapi selama kegiatan ini udah bertambah kan wawasannya? Banyak sekali. Dan bisa dipraktekkan kan? Bisa insya Allah nanti ke depannya. Itulah tadi bisa bilang nggak bisa sekali instan, harus dicicil lah berangsur-angsur. Tapi kalau untuk memang gaya model belajar itu nggak, kayaknya harus rubah misal modelnya dulu, misal satu gaya apa namanya itu semalam kami bahas, gaya komando. Guru PJOK itu sangat identik dengan gaya komando. Kenapa? Ya kamu harus gini baris, kalau nggak baris ibu marah gini. Apalagi untuk kita sebagai perempuan kan ada kelebihan dikasih Tuhan nih, kelebihan mulut cerewet beda dengan laki-laki gini. Jadi kayak udah cerewet, mata melotot memandang anak itu harus pokoknya harus. Kalau ke guru laki-laki kan ada toleransi. Mungkin kalau harus ke guru yang laki-laki, anak itu masih bisa mini-mini. Kalau awak apa tak kebawa tuh sesuatu yang berharga. Nah di dalam kegiatan ini apa kata Itu udah nggak boleh lagi. Gaya komando itu udah tidak boleh lagi terapkan. Kita harus menerapkan gaya pelajaran pedagogi kepada peserta didik. Karena pedagogi kan memang ilmu mengajar. Bagaimana kita disitu tahu anak tuh harus seperti ini kan. Memberi pendekatan kepada anak itu harus seperti ini. Memberi metode gaya pembelajaran itu harus seperti ini. Strateginya harus dibuat. Sebelum belajar harus merencanakan strategi. Jadi kita tuh belajar sambil mengajar sambil belajar. Berarti keren nih. Kak Lisa berarti udah banyak ya yang artinya mendapat satu wawasan yang baik ya selama kegiatan ini. Oke, Kak Lisa terima kasih atas bincang-bincang kita sebentar ini. Mudah-mudahan
tambah semangat, Amin. sukses, Oke. dan semua yang direncanakan memang betul-betul bisa berhasil. Ya, makasih Kak Lisa. Ini Bu.